wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Rahmi Fauzan dari jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai instrumen penilaian dengan teknik catatan anekdot. Nah, di sini ada beberapa pokok bahasan. Yang pertama yaitu ada pengertian, ada fungsi atau manfaat, ada tujuan, ada bentuk-bentuk, ada kelebihan dan kekurangan, dan yang terakhir ada contoh format penilaian catatan anekdot. Nah, yang pertama yaitu pengertian dari instrumen penilaian catatan anekdot. Nah, catatan anekdot merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data asesmen atau penilaian yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap sikap dan tingkah laku perilaku anak yang khusus, baik itu perilakunya yang positif maupun yang negatif, yang terjadi secara tiba-tiba atau insidental, yang kemudian dicatat oleh guru secara singkat dan sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Nah, selanjutnya itu ada fungsi dari instrumen penilaian catatan anekdot. Nah, fungsi ini ada beberapa. Yang pertama yaitu untuk catatan anekdot ini digunakan untuk mencatat seluruh peristiwa secara fakta dengan menceritakan situasi dan kondisi yang terjadi. Nah, selanjutnya catatan anekdot ini bisa digunakan oleh guru sebagai jurnal aktivitas harian. Nah, lalu fungsi yang terakhir yaitu dengan catatan anekdot guru dapat mengetahui perkembangan anak yang indikatornya itu tercantum dalam RPPH maupun yang tidak tercantum dalam RPPH. Selanjutnya itu ada tujuan dari instrumen penilaian catatan anekdot. Nah, tujuannya yang pertama, dengan catatan anekdot kita bisa menangkap kompleksitas anak ketika berinteraksi dengan anak yang lain atau dengan benda material di sekitar anak. Kemudian, catatan anekdot bisa dijadikan sebagai sumber data dan juga bisa digunakan guru untuk memperkuat pemahaman terhadap anak sebagai suatu pola yang menimbulkan sebuah profil pada diri anak. Nah, selanjutnya dengan catatan anekdot bisa memunculkan situasi belajar yang lebih tepat, yaitu dengan memunculkan kembali perilaku yang diharapkan dan mencegah munculnya perilaku yang kurang tepat atau perilaku yang tidak diharapkan. Nah, selanjutnya itu ada bentuk-bentuk dari instrumen penilaian catatan anekdot. Untuk bentuknya itu ada 4. Yang pertama ada bentuk evaluatif, kemudian ada bentuk deskripsi umum, ada bentuk deskripsi khusus, dan bentuk interpretatif. Nah, kita bahas yang pertama itu ada bentuk evaluatif. Nah, bentuk evaluatif itu merupakan bentuk catatan anekdot yang menceritakan perilaku, kegiatan, situasi yang kemudian dinilai berdasarkan baik buruknya, benar salahnya, kemudian pantas tidak pantasnya, layak tidak layaknya perilaku tersebut. Nah, contohnya itu sang anak mulai memperlihatkan sikap baiknya. Hal ini dilihat ketika dia mau berbagi bekal dengan temannya yang lain. Nah, yang kedua ada bentuk deskripsi umum. Nah, bentuk deskripsi umum merupakan bentuk catatan anekdot yang berisi catatan dan pernyataan umum tentang perilaku anak dalam situasi tertentu. Nah, contohnya
misalnya pada saat jam istirahat, anak-anak berlarian keluar dan bermain di luar atau outdoor, yang tiba-tiba saja hujan turun, lalu anak-anak berlarian ke dalam kelas untuk bermain di dalam kelas. Yang ketiga, ada bentuk deskripsi khusus. Nah, bentuk deskripsi khusus ini merupakan bentuk catatan anekdot yang berisi catatan dan pernyataan khusus mengenai tingkah laku anak dalam situasi khusus. Nah, contohnya anak tiba-tiba saja mengamuk dan menangis di dalam kelas. Nah, hal itu terjadi karena mainannya direbut oleh temannya. Nah, yang terakhir ada bentuk interpretatif. Nah, catatan anekdot bentuk interpretatif ini berupa tingkah laku yang didukung oleh sebuah fakta dan situasi. Nah, contohnya anak terlihat lebih banyak diam dan murung di kelas. Padahal biasanya anak tersebut anak yang selalu aktif dan ceria. Nah, setelah diamati, penyebabnya adalah karena sang anak sedang sakit gigi. Maka hal itu yang menyebabkan dia lebih banyak diam di kelas. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin kelebihan dan kekurangan dari catatan anekdot. Nah, untuk kelebihannya, catatan anekdot ini digunakan guru untuk mencatat setiap tingkah laku yang terjadi pada anak, dan juga bisa dipakai guru untuk memahami karakteristik dan perkembangan anak. Nah, selanjutnya itu ada kekurangan dari catatan anekdot. Kekurangan ini, catatan anekdot menuntut lebih banyak waktu dan kesabaran dalam menanti munculnya suatu peristiwa yang apabila muncul harus dicatat seketika. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu ada contoh format penilaian catatan anekdot. Nah, untuk contoh formatnya itu teman-teman bisa melihat seperti yang di atas ini. Nah, di sana ada tertera yang pertama itu ada kelompok atau sentranya, kemudian di bawahnya ada semester, kemudian ada tahun ajaran. Lalu pada kolom penilaiannya ada 5 bentuk. 5 yang harus diamati oleh guru. Yang pertama, kolom pertama ada tanggal, kemudian ada nama anak, ada peristiwa, kemudian ada tafsiran, yang terakhir ada keterangan. Nah, di contoh ini pada tanggal 10 Oktober 2020, sang anak yang bernama Anissa, peristiwanya itu dia terlihat malas dan enggan melakukan aktivitas atau kegiatan. Padahal biasanya sang anak tersebut selalu ceria dan gembira setiap melaksanakan semua kegiatan yang diberikan. Nah, tafsiran gurunya, kemungkinan anak ada masalah di rumah. Nah, keterangannya, setelah guru melakukan kunjungan rumah untuk mengkonfirmasikan apa yang terjadi terhadap anak, ternyata di rumah anak tersebut sering ditinggal ibunya keluar kota, sehingga itu yang menyebabkan dia sedih dan lebih banyak murung di kelas pada akhir-akhir ini. Nah, mungkin cukup sampai di sini pembahasan yang dapat saya sampaikan, dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang tepat dan tidak sesuai, dan saya juga minta kepada teman-teman untuk memberikan kritik dan saran pada kolom komentar di bawah ini. Nah, sekian video kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.